Pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin ada orang yang hidupnya tampak biasa saja? Tidak suka pamer, tidak kelihatan mengikuti tren mewah, tapi tiba-tiba bisa beli rumah secara tunai, punya kendaraan tanpa cicilan, bahkan pensiun di usia muda? Jawabannya mungkin terdengar sederhana, frugal living. Gaya hidup frugal bukan soal menjadi pelit atau menyiksa diri dengan hidup susah. Frugal itu soal membuat keputusan keuangan yang cerdas, penuh kesadaran, dan penuh perhitungan. Di dunia yang terus dibanjiri tren dan ilusi kesuksesan, orang frugal justru mampu mengatur hidupnya dengan lebih bijak dan strategis. Mereka memilih menggunakan uang sesuai prioritas dan kebutuhan nyata, bukan untuk mengejar validasi sosial. Seringkali orang yang terlihat sederhana, memakai barang biasa, makan di tempat sederhana, justru memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih sehat dibanding mereka yang hidup terlihat mewah tapi penuh cicilan. Frugal living bukan hidup kikir, tapi soal memilih nilai, bukan harga. Ini tentang berpikir jangka panjang dan menyadari bahwa setiap pengeluaran hari ini punya dampak besar di masa depan. Dalam hidup frugal, kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara pengeluaran yang membawa nilai dan yang hanya memuaskan ego. Dan itulah mengapa frugal living bukan hanya penting, tapi sangat relevan di era sekarang. Dunia kita penuh tekanan untuk terlihat sukses, padahal kunci sukses sejati adalah bisa hidup dengan damai, aman secara finansial, dan punya kendali penuh atas hidup kita sendiri, bukan dikendalikan oleh keinginan sesaat. Frugal living sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa frugal itu identik dengan pelit, medit, atau antisosial. Padahal frugal jauh dari semua itu. Frugal bukan tentang menolak kenikmatan, melainkan tentang menyeleksi kenikmatan mana yang benar-benar layak dinikmati sekarang, dan mana yang lebih baik ditunda demi masa depan yang lebih pasti. Frugal living adalah gaya hidup yang penuh kesadaran tentang nilai uang dan waktu. Saat kamu menjalani hidup frugal, kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan cara yang lebih bijak, tidak impulsif, dan tidak reaktif terhadap tekanan sosial. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun ke siapapun. Bahkan, kamu akan merasa damai ketika orang lain menganggap kamu biasa saja, padahal kenyataannya kamu jauh lebih siap menghadapi krisis hidup. Dalam semangat inilah, kami mengajak kamu untuk subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup dan bagikan komentar terbaikmu tentang pengalaman atau pendapatmu soal frugal living. Di sana kita akan membahas lebih dalam bagaimana mengatur keuangan, memilih gaya hidup yang sesuai dengan nilai hidup, dan membentuk masa depan finansial yang kokoh tanpa harus jadi budak konsumsi. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Dengan membangun komunitas sadar finansial, kita bisa saling belajar dan menguatkan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat sukses hari ini, tapi siapa yang paling siap menghadapi hari esok tanpa ketakutan dan tekanan finansial. Salah satu prinsip utama dari frugal living adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya sangat menantang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa butuh sesuatu, padahal sebenarnya itu hanya keinginan yang muncul karena pengaruh media sosial, iklan, atau lingkungan sekitar. Misalnya, ketika melihat orang lain membeli gadget terbaru atau makan di restoran mewah, kita jadi merasa tertinggal atau kurang dalam hidup. Padahal tidak ada urgensi nyata dari pengeluaran tersebut. Disinilah frugal living berperan penting, membantu kita menahan diri dan berpikir ulang sebelum mengeluarkan uang. Frugal bukan tentang menolak semua bentuk kesenangan, tapi tentang selektif. Kamu bisa saja membeli laptop mahal jika kamu menggunakannya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Itu bukan pemborosan, tapi investasi. Sebaliknya, membeli ponsel 20 juta rupiah hanya untuk tampil keren di Instagram, padahal kamu hanya menggunakannya untuk chatting dan browsing. Itu adalah bentuk pengeluaran impulsif yang tidak frugal. Inti dari frugal living adalah kesadaran. Kamu tahu setiap uang yang keluar digunakan untuk apa, dampaknya apa, dan bagaimana itu berkontribusi terhadap hidupmu dalam jangka panjang. Frugal bukan menghindari pengeluaran, tapi memastikan setiap pengeluaran punya makna dan manfaat.
Ketika kamu menjalani ini secara konsisten, kamu tidak hanya menghemat uang, tapi juga membangun kekayaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar terlihat kaya, tapi benar-benar memiliki kekuatan finansial. Mindfulness atau kesadaran penuh juga menjadi bagian penting dari frugal living. Bukan hanya tentang berhemat, tapi juga tentang memahami pola pikir kita sendiri dalam mengelola uang. Contoh kecilnya, saat kita merasa lapar, frugal living mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, ini lapar beneran atau hanya lapar mata? Apakah saya ingin makan karena tubuh butuh energi atau karena melihat video makanan di TikTok? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini melatih kita untuk lebih jujur terhadap diri sendiri. Dalam frugal living, setiap keputusan keuangan diawali dengan refleksi. Kamu akan lebih sering memilih masak sendiri, membawa bekal, atau makan di tempat yang memang worth it dari segi harga dan kualitas. Bukan karena kamu tidak mampu makan di luar, tapi karena kamu tahu bahwa setiap uang yang bisa disimpan hari ini, bila diinvestasikan dengan benar, akan memiliki nilai yang jauh lebih besar di masa depan. Misalnya, uang Rp100.000 jika diinvestasikan dengan return 12% per tahun, bisa menjadi jutaan rupiah dalam waktu beberapa tahun. Dan itu bukan angka yang mustahil, hanya butuh konsistensi dan strategi. Frugal living membuat kamu tidak lagi merasa harus mengikuti gaya hidup orang lain. Kamu hidup dengan tenang karena kamu tahu setiap langkahmu sudah kamu pertimbangkan dengan baik. Tidak ada ketakutan kehilangan pekerjaan karena kamu punya dana darurat. Tidak ada stres bayar cicilan karena kamu tidak punya utang konsumtif. Dan itu semua dimulai dari kesadaran kecil dalam memilih di mana dan untuk apa uangmu digunakan. Ketika kamu menjalani hidup frugal, ada satu hal yang sangat terasa, ketenangan batin. Ini bukan sekadar soal angka di rekening, tapi perasaan lega karena kamu tidak hidup dalam tekanan. Kamu tidak merasa harus tampil mewah untuk diterima. Kamu tidak takut jika sewaktu-waktu pekerjaan hilang, karena kamu sudah punya tabungan. Kamu bisa tidur lebih nyenyak karena tidak dihantui tagihan kartu kredit atau cicilan yang menumpuk. Semua ini bukan datang dari gaji besar, tapi dari pengelolaan keuangan yang bijak. Frugal living mengajarkan kamu untuk mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Kamu jadi punya ruang untuk memilih. Mau pindah kerja ke tempat yang kamu suka meski gajinya lebih kecil? Bisa. Mau buka usaha kecil? Ada modalnya. Mau traveling tanpa beban? Uangnya tersedia. Karena kamu tidak menghabiskan semua penghasilanmu untuk gaya hidup sesaat. Disinilah letak kekuatan hidup frugal. Ia memberi kamu kebebasan sejati. Bukan kebebasan palsu dari hidup boros yang terlihat mewah, tapi penuh tekanan. Tapi kebebasan untuk memilih hidup yang kamu inginkan, dengan cara yang kamu tentukan sendiri. Banyak orang ingin hidup seperti ini, tapi tidak semua berani mengambil langkah awal, menahan ego, menunda keinginan, dan berpikir jangka panjang. Frugal living tidak selalu mudah di awal, tapi hasilnya sangat sepadan. Kamu sedang membangun pondasi hidup yang kuat, bukan hanya sekadar ikut arus. Dan begitu pondasi itu kokoh, kamu bisa hidup jauh lebih tenang, bahagia, dan bebas dari kekhawatiran soal uang. Frugal living juga mengajarkan kita soal prioritas. Dalam hidup, kita tidak bisa memiliki semuanya sekaligus, maka kita harus memilih. Orang frugal memilih untuk mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting dan berdampak positif untuk masa depannya. Misalnya, mereka mungkin menunda beli kendaraan pribadi karena masih bisa menggunakan transportasi umum. Uangnya mereka alihkan untuk investasi atau dana darurat. Sementara orang lain memilih untuk langsung kredit mobil, padahal keuangannya belum siap. Perbedaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Orang yang hidup frugal tidak merasa harus punya semua sekarang. Mereka rela menunda agar bisa mendapatkan yang lebih besar dan lebih stabil nantinya. Frugal living bukan hidup miskin, tapi hidup dengan penuh strategi. Kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi kamu juga punya rencana ke depan. Kamu tahu kapan harus bilang tidak, dan kapan waktunya iya untuk pengeluaran tertentu. Orang yang tidak frugal sering terjebak dalam gaya hidup FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut dibilang ketinggalan zaman. Tapi orang frugal hidup dengan prinsip JOMO, joy of missing out.
Mereka bahagia karena bisa bilang tidak pada hal-hal yang tidak penting, karena mereka tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dengan hidup frugal, kamu bukan sedang hidup menyiksa diri. Kamu sedang menyelamatkan diri dari jerat hidup yang memaksa kamu terus bekerja demi menutup pengeluaran yang tidak pernah selesai. Dan dari sinilah kehidupan yang lebih tenang dan berkualitas bisa dimulai. Salah satu kekuatan terbesar dari frugal living adalah kemampuannya untuk membantu kamu membangun kekayaan lebih cepat. Banyak orang baru menyadari pentingnya menabung dan investasi ketika usia mereka sudah di atas 30 tahun. Tapi jika kamu mempraktikkan gaya hidup frugal sejak awal, misalnya sejak umur 20-an, kamu sudah punya keunggulan waktu yang luar biasa. Mari kita ambil contoh konkret. Jika kamu bisa menyisihkan 3 juta rupiah per bulan dan menginvestasikannya dengan return rata-rata 12% per tahun, maka dalam 10 tahun, kamu bisa mengumpulkan hampir 800 juta rupiah. Dan itu tanpa harus menambah penghasilan, hanya dengan menahan konsumsi yang tidak penting. Sekarang bayangkan jika penghasilan kamu naik dari tahun ke tahun, tapi gaya hidup kamu tetap terkendali, maka selisih lebih dari penghasilan itu bisa masuk ke tabungan dan investasi. Hasilnya, dalam waktu yang relatif singkat, kamu bisa punya rumah sendiri tanpa utang, pensiun dini, atau bekerja sesuai passion tanpa harus stres soal gaji. Inilah keajaiban frugal living yang sering tidak disadari orang. Mereka sibuk mengejar validasi sosial dengan tampil mewah, padahal orang frugal sedang diam-diam membangun aset dan kebebasan finansialnya sendiri. Kamu tidak perlu jadi orang kaya untuk mulai frugal, tapi dengan frugal kamu bisa menjadi kaya. Kaya secara struktur, bukan hanya sekadar tampak dari luar. Dan yang paling penting, kamu bisa mencapai itu semua dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Untuk memulai hidup frugal, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenali bocor halus dalam keuanganmu. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang seringkali tidak terasa, tapi jika dikumpulkan jumlahnya bisa sangat besar. Misalnya, langganan streaming yang kamu jarang tonton, minum kopi di kafe setiap pagi, jajan online yang kelihatannya cuma 50.000 sekali, tapi bisa 10 kali sebulan. Tanpa kamu sadari, pengeluaran kecil ini bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Padahal, uang sebesar itu bisa dialihkan ke tabungan atau investasi. Cobalah selama 1 bulan kamu mencatat semua pengeluaran, dari yang besar sampai yang receh. Setelah itu evaluasi. Dari situ kamu bisa melihat dengan jujur, mana pengeluaran yang penting, mana yang bisa dipotong. Ini bukan soal pelit, tapi soal efisiensi. Frugal living tidak berarti kamu harus berhenti menikmati hidup, tapi kamu hanya mengurangi hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Kamu bisa mulai dari mengurangi frekuensi ngopi, memasak lebih sering, atau berhenti langganan layanan digital yang tidak kamu gunakan. Mungkin awalnya terasa tidak nyaman, tapi lama-lama kamu akan terbiasa. Dan yang lebih penting, kamu akan merasakan hasilnya. Saldo rekening yang lebih sehat, mental yang lebih tenang, dan rasa puas karena kamu benar-benar memegang kendali atas uangmu. Karena sejatinya, kekayaan bukan soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu simpan dan alokasikan dengan bijak. Langkah berikutnya dalam menerapkan hidup frugal adalah memakai prinsip tunda, takar, takar ulang. Ini adalah metode yang sangat efektif untuk menahan keinginan belanja impulsif. Kadang, kita membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin. Dan keinginan itu seringkali datang tiba-tiba, tanpa dipikir panjang. Dengan prinsip ini, kamu tidak langsung membeli barang yang kamu inginkan. Tunda dulu keinginan tersebut selama beberapa hari, bisa 3 hari, seminggu, bahkan 2 minggu. Biasanya rasa ingin itu akan berkurang dengan sendirinya. Tapi jika setelah ditunda kamu masih ingin membelinya, lanjut ke langkah kedua, takar. Takar dalam arti kamu hitung seberapa sering barang itu akan kamu gunakan, apakah benar-benar akan meningkatkan kualitas hidupmu, atau hanya akan menjadi barang yang akhirnya terlupakan. Setelah ditakar, lanjut ke langkah ketiga, takar ulang. Evaluasi ulang setelah logika dan waktu sudah cukup memberi jarak dari emosi sesaat. Apakah barang ini memang bermanfaat atau cuma jadi simbol status? Jika setelah 3 langkah ini kamu masih yakin, maka silakan beli.
Tapi jika tidak, kamu sudah menghemat uangmu dari keputusan yang emosional. Prinsip ini sederhana tapi sangat kuat, karena seringkali belanja impulsif adalah akar dari banyak masalah keuangan. Hidup frugal bukan berarti kamu tidak boleh beli barang, tapi kamu diajak untuk berpikir dulu sebelum membeli. Ini membuat kamu lebih mindful, lebih bijak, dan tentunya lebih hemat tanpa merasa tersiksa atau kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Salah satu jebakan finansial yang paling umum dan berbahaya adalah lifestyle inflation. Ketika penghasilan naik, gaya hidup pun ikut naik. Ini sering terjadi tanpa disadari. Gaji naik 1 juta, langsung upgrade langganan streaming, beli gadget baru, makan di tempat lebih mahal, bahkan mulai nyicil mobil. Padahal penghasilan yang naik seharusnya jadi kesempatan untuk menabung dan berinvestasi lebih banyak, bukan untuk meningkatkan konsumsi. Orang frugal sangat waspada terhadap jebakan ini. Mereka menyadari bahwa menjaga gaya hidup tetap sederhana, walau penghasilan naik adalah kunci membangun kekayaan jangka panjang. Gaji naik tidak berarti kamu harus hidup lebih mewah. Yang seharusnya naik adalah persentase tabungan dan investasi kamu, bukan jumlah cicilan atau pengeluaran konsumtif. Misalnya, dulu kamu hanya bisa menabung Rp500.000 per bulan, maka saat gaji naik, kamu usahakan agar bisa menabung Rp1 juta atau lebih. Jika gaya hidup tetap stabil sementara penghasilan meningkat, maka selisihnya bisa kamu kumpulkan sebagai modal masa depan. Semakin besar selisihnya, semakin cepat kamu bisa mencapai tujuan keuangan seperti beli rumah tanpa utang, pensiun dini, atau membangun bisnis sendiri. Frugal living tidak melarang kamu menikmati hidup, tapi mengajarkan kamu untuk tidak tergoda menikmati semuanya sekarang, agar nanti kamu bisa benar-benar menikmati hidup tanpa tekanan. Ingat, kebebasan finansial bukan hanya soal besar gaji, tapi seberapa cerdas kamu mengatur dan menggunakan gaji itu. Dan menjaga gaya hidup tetap stabil adalah salah satu senjata paling ampuh dalam hidup frugal. Dalam hidup frugal, hal lain yang sangat ditekankan adalah pentingnya membangun dana darurat. Banyak orang meremehkan ini dan berpikir mereka bisa mengandalkan gaji bulanan. Tapi hidup penuh ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi musibah tak terduga. Orang frugal sadar betul akan hal ini. Maka dari itu, mereka menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk membentuk dana darurat. Idealnya, dana darurat mencakup minimal 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Jika pengeluaran bulanan kamu Rp5 juta, maka dana darurat sebaiknya ada di kisaran 15 sampai 30 juta rupiah. Dengan adanya dana darurat ini, kamu tidak akan panik jika ada kondisi darurat yang memerlukan uang cepat. Kamu tidak perlu berutang, tidak perlu menjual aset, dan yang paling penting, kamu bisa tetap tenang. Dana darurat ini seperti pelindung, dan membangunnya tidak harus langsung besar. Kamu bisa mulai dari sedikit, misalnya Rp500.000 per bulan, dan terus ditambah seiring waktu. Frugal living membuat kamu punya ruang untuk menyisihkan uang, karena kamu tidak terjebak pengeluaran konsumtif. Jadi kamu bisa lebih cepat mencapai target dana daruratmu. Setelah dana ini aman, kamu bisa fokus ke hal lain seperti investasi atau membangun bisnis. Hidup frugal bukan hanya membuat kamu lebih hemat, tapi juga membuat kamu lebih siap menghadapi ketidakpastian hidup. Karena kamu punya perisai keuangan yang siap melindungi kamu kapan saja, tanpa perlu panik atau berutang. Setelah dana darurat terpenuhi, langkah berikutnya dalam hidup frugal adalah memastikan kamu terlindungi dari risiko yang lebih besar melalui asuransi. Banyak orang frugal paham bahwa pengeluaran untuk asuransi bukanlah beban, tapi perlindungan. Asuransi, terutama kesehatan dan jiwa, menjadi penting jika kamu adalah pencari nafkah utama atau punya tanggungan keluarga. Frugal living bukan berarti menghindari semua pengeluaran, tapi memilih pengeluaran yang bernilai jangka panjang. Dan asuransi adalah salah satunya. Tanpa perlindungan, satu kejadian besar seperti sakit parah bisa menghabiskan tabungan bertahun-tahun. Maka dari itu, orang frugal cenderung memilih asuransi dengan premi yang sesuai kemampuan, tapi manfaatnya maksimal. Mereka membandingkan beberapa pilihan dengan cermat sebelum membeli. Bahkan, mereka tidak terpancing untuk membeli asuransi yang terlalu mahal
atau produk yang tidak jelas manfaatnya, karena itu bertentangan dengan prinsip frugal. Mereka tahu bahwa asuransi bukan soal gaya, tapi soal proteksi. Dan ketika kamu sudah punya perlindungan ini, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Tidak perlu takut jika suatu hari harus berobat atau mengalami kecelakaan. Hidup frugal bukan soal menghindari semua pengeluaran, tapi soal memilih yang penting dan berdampak besar untuk masa depanmu. Asuransi mungkin terasa seperti pengeluaran yang tidak langsung terasa manfaatnya, tapi ketika kamu membutuhkannya, itu bisa jadi penyelamat. Dan inilah bagian dari strategi jangka panjang hidup frugal, mengurangi risiko finansial sambil terus membangun kekayaan dengan aman dan terencana. Selain dana darurat dan asuransi, hidup frugal juga sangat berkaitan erat dengan investasi jangka panjang. Orang yang hidup frugal sadar bahwa menabung saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Uang yang hanya ditabung akan tergerus inflasi. Oleh karena itu, frugal living mendorong kamu untuk mengelola kelebihan uang bukan hanya untuk disimpan, tapi ditumbuhkan lewat instrumen investasi. Pilihannya banyak. Saham, reksadana, obligasi, properti, hingga logam mulia. Tapi prinsip frugal tetap berlaku, yaitu pahami dulu sebelum menaruh uang. Jangan hanya ikut-ikutan tren atau janji untung cepat. Frugal bukan berarti takut mengambil risiko, tapi tahu risiko apa yang diambil dan bagaimana cara mengelolanya. Misalnya, seseorang yang hidup frugal bisa menyisihkan 2-3 juta per bulan untuk investasi sejak usia 20-an. Dengan asumsi hasil investasi 10-12% per tahun, dalam 10 tahun uangnya bisa mendekati 800 juta, bahkan lebih kalau konsisten. Ini bukan mimpi, tapi matematika sederhana. Karena hidup frugal membuat kamu mampu menyisihkan lebih besar dan lebih awal dibanding mereka yang konsumtif. Jadi bukan semata gaji besar yang menentukan seberapa cepat kamu kaya, tapi seberapa cerdas kamu mengelola pengeluaran dan seberapa konsisten kamu berinvestasi. Investasi adalah pondasi jangka panjang dari frugal living. Dengan investasi, kamu mempercepat langkah menuju kebebasan finansial, bahkan bisa membuat kamu pensiun lebih cepat. Inilah alasan kenapa frugal bukan soal menunda kebahagiaan, tapi menata hidup supaya kamu bisa bahagia tanpa tekanan di masa depan. Hidup frugal juga membantu kamu mengelola tekanan sosial yang seringkali menjadi pemicu utama pengeluaran konsumtif. Tekanan ini bisa muncul dalam bentuk keinginan untuk tampil keren di media sosial, ikut gaya hidup teman, atau membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Frugal living membebaskan kamu dari semua itu. Kamu tidak perlu membeli sesuatu hanya karena orang lain punya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Frugal itu bukan antisosial, tapi pro kendali diri. Orang frugal paham bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang mahal atau validasi orang lain, tapi dari ketenangan batin dan kontrol penuh atas keuangan sendiri. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Saat orang lain panik karena belum punya dana darurat, kamu tenang. Saat orang lain stres karena tagihan cicilan, kamu bebas. Saat orang lain merasa harus mengikuti semua tren demi terlihat sukses, kamu bisa bilang tidak perlu. Dan ini tidak menjadikan kamu orang yang ketinggalan zaman atau pelit, tapi orang yang berani hidup sesuai prioritas sendiri. Frugal living membantu kamu membuat batasan sehat antara kebutuhan dan keinginan, antara kebahagiaan yang autentik dan pencitraan semu. Kamu bisa tetap bersosialisasi, hangout, bahkan liburan, tapi dengan cara yang kamu pilih sendiri, bukan karena paksaan lingkungan. Semakin kamu frugal, semakin kamu tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepas. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Karena hidup bukan tentang terlihat paling kaya, tapi tentang merasa cukup, aman, dan damai. Frugal living juga erat kaitannya dengan mindfulness dalam mengambil keputusan keuangan. Dalam setiap tindakan, orang frugal cenderung bertanya kepada dirinya, apakah ini sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya? Ini bukan soal menahan diri secara berlebihan, tapi mengedepankan kesadaran penuh sebelum mengeluarkan uang. Saat kamu melihat makanan viral di TikTok, kamu tidak langsung pesan. Kamu pikir dulu, lapar beneran atau cuma lapar mata? Saat melihat diskon di e-commerce, kamu tidak langsung check out. Kamu evaluasi, ini butuh atau hanya keinginan sesaat.
Mindfulness ini bukan hanya membantu kamu menghemat uang, tapi juga membuat kamu merasa lebih puas dengan setiap keputusan yang diambil. Karena kamu tahu, apa yang kamu beli memang kamu pilih dengan sadar, bukan karena dorongan emosi atau iklan. Orang frugal juga sering membuat perencanaan mingguan dan bulanan. Mereka catat pengeluaran, evaluasi anggaran, dan terus belajar dari kesalahan. Semua dilakukan tanpa menyiksa diri. Bahkan banyak yang justru merasa lebih bahagia karena hidupnya terasa lebih ringan dan terarah. Dalam frugal living, kamu juga belajar untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kamu tidak terpaku pada kekurangan, tapi memaksimalkan apa yang ada. Ini membuat kamu lebih kuat secara mental dan tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Dan yang paling penting, mindfulness ini bisa kamu bawa ke semua aspek hidup, bukan hanya finansial. Kamu akan lebih bijak dalam memilih pertemanan, pekerjaan, hingga gaya hidup. Frugal living bukan sekadar strategi hemat, tapi latihan untuk menjadi pribadi yang sadar, kuat, dan bahagia. Ada satu hal yang sering disalahpahami dari hidup frugal, bahwa itu membuat hidup jadi menyedihkan. Padahal kenyataannya, hidup frugal justru membuat kamu bisa menikmati hidup dengan lebih utuh dan sadar. Ketika kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu jadi lebih menghargai setiap rupiah yang kamu keluarkan. Kamu tidak asal beli barang, tapi saat membeli, kamu merasa puas karena tahu itu memang sesuai kebutuhan. Kamu tidak sering makan di luar, tapi saat melakukannya, kamu benar-benar menikmatinya karena itu pilihan sadar, bukan impulsif. Hidup frugal mengajarkan kamu untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti memasak sendiri di rumah, menikmati kopi buatan sendiri sambil baca buku, atau jalan santai di taman tanpa harus menghabiskan uang. Kamu tidak hidup dalam kekurangan, tapi dalam kesadaran. Dan ini membuat kamu bisa bersyukur lebih dalam. Banyak orang yang konsumtif justru terus merasa kurang, karena orientasi hidupnya ada pada apa lagi yang harus dibeli. Sementara orang frugal merasa cukup, karena mereka tahu mana yang penting dan mana yang bisa dilepas. Inilah rahasia kenapa hidup frugal membuat banyak orang lebih cepat bahagia. Karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada hal-hal luar. Mereka membangunnya dari dalam. Dari ketenangan, dari kesadaran, dan dari rasa cukup. Dan inilah esensi dari hidup yang berkualitas. Bukan soal banyaknya barang, tapi dalamnya rasa syukur dan damai di hati. Salah satu manfaat besar dari frugal living adalah kebebasan dalam membuat keputusan. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai, hidup dalam hubungan yang toksik, atau tinggal di tempat yang tidak mereka inginkan. Semuanya karena alasan finansial. Mereka tidak punya pilihan karena hidup mereka tergantung pada gaji bulanan, cicilan, dan tagihan. Sementara itu, orang yang menjalani hidup frugal bisa punya opsi lebih luas. Misalnya, kamu ingin resign dari pekerjaan yang membuat kamu stres, tapi karena gaya hidupmu sederhana dan tabunganmu aman, kamu bisa ambil waktu untuk istirahat dan mencari arah baru. Atau kamu ingin memulai bisnis kecil-kecilan, dan karena kamu hidup frugal selama beberapa tahun, kamu punya modal pribadi tanpa harus pinjam ke bank atau utang ke teman. Frugal living memberi kamu waktu, ruang, dan ketenangan untuk berpikir. Kamu tidak merasa terburu-buru, tidak tertekan oleh kebutuhan bulanan, dan tidak merasa harus melakukan sesuatu hanya karena butuh uang cepat. Kebebasan ini adalah bentuk kekayaan yang tidak terlihat di luar, tapi sangat terasa di dalam. Banyak orang terlihat sukses di luar, tapi hatinya penuh beban. Sebaliknya, orang frugal bisa hidup sederhana, tapi pikirannya merdeka. Dan itulah yang membuat mereka mampu menikmati hidup dengan cara yang lebih dalam. Frugal living membuat kamu hidup berdasarkan keputusan yang kamu buat sendiri. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa ini yang terbaik untuk dirimu. Untuk memulai hidup frugal, kamu tidak perlu langsung mengubah semua aspek hidup secara drastis. Yang terpenting adalah komitmen dan konsistensi. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mencatat semua pengeluaran. Ya, semua. Bahkan yang receh sekalipun, seperti beli gorengan, 5.000 atau parkir 2.000. Setelah 1 bulan, kamu akan kaget melihat kemana uangmu mengalir. Dari catatan itu, kamu bisa mulai memilah mana yang penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang harus dihilangkan. Ingat, hidup frugal bukan tentang menahan diri dari semua kesenangan,
tapi memilih kesenangan yang tepat dan berdampak positif. Setelah itu buatlah anggaran bulanan. Tentukan porsi untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan. Tetap sediakan anggaran untuk hiburan, karena manusia tetap butuh relaksasi. Tapi hiburan ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan nilai yang kamu anut. Bisa jadi jalan-jalan ke taman, masak bareng keluarga, atau nonton film di rumah sambil makan camilan sendiri. Langkah berikutnya, mulai cari alternatif murah tapi tetap bernilai. Misalnya, bawa bekal ke kantor, pakai transportasi umum, belanja di pasar tradisional, atau berburu diskon dengan bijak. Ini bukan soal pelit, tapi soal cerdas mencari nilai lebih. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, lama-lama gaya hidup frugal ini akan terasa ringan dan menyatu dengan kehidupanmu. Kamu akan mulai merasakan manfaatnya. Uang lebih terkontrol, hidup lebih damai, dan masa depan terasa lebih pasti. Gaya hidup frugal juga menuntut kita untuk punya visi jangka panjang. Tanpa visi ini, akan sulit mempertahankan semangat hidup frugal, terutama saat godaan konsumtif datang. Maka dari itu, penting untuk punya tujuan yang jelas. Apakah kamu ingin bebas dari utang? Ingin punya rumah tanpa cicilan? Ingin pensiun di usia 40? Atau ingin membangun usaha sendiri? Semua tujuan itu sah, selama kamu punya alasan kuat untuk mencapainya. Tujuan ini akan menjadi kompas yang membimbing setiap keputusan keuanganmu. Setiap kali kamu tergoda untuk membeli sesuatu yang mahal, kamu akan kembali bertanya, apakah ini sejalan dengan tujuan hidupku? Tujuan ini juga bisa kamu visualisasikan dalam bentuk board atau tulisan di tempat yang sering kamu lihat, agar tetap teringat. Selain itu penting juga untuk mengevaluasi progres secara berkala. Bulan ini bisa nabung berapa, investasi naik berapa persen, pengeluaran mana yang berhasil ditekan. Proses ini membuat kamu tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga menghargai prosesnya. Frugal living itu seperti maraton, bukan sprint. Butuh waktu, butuh kesabaran, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dan ingat, selama kamu tahu kenapa kamu melakukannya, kamu tidak akan merasa sedang mengorbankan sesuatu. Kamu tahu, semua pengorbanan kecil hari ini adalah untuk kebebasan besar di masa depan. Jadi temukan visi hidupmu. Jadikan itu alasan kenapa kamu hidup frugal. Karena orang yang tahu arah tidak akan mudah tergoda oleh jalan pintas. Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan hidup frugal. Jika kamu berada di lingkungan yang konsumtif, suka pamer, dan selalu mengikuti tren, maka akan sulit untuk bertahan. Karena itu, penting untuk menciptakan atau bergabung dalam komunitas yang mendukung hidup sederhana dan sadar finansial. Di media sosial, kini sudah banyak akun dan grup yang membahas frugal living, budgeting, dan investasi. Bergabung dengan komunitas seperti ini bisa memberikan motivasi, ide baru, dan tempat untuk berbagi pengalaman. Kamu tidak akan merasa sendirian. Kamu akan menemukan bahwa ada banyak orang yang punya visi yang sama. Hidup tenang tanpa tekanan keuangan. Selain itu, kamu juga bisa mulai membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga dan pasangan. Jika kamu punya pasangan, penting untuk duduk bersama dan menyamakan visi soal uang. Karena hidup frugal butuh kerjasama, bukan paksaan. Ajak pasanganmu untuk ikut mencatat pengeluaran, membuat anggaran, dan menentukan tujuan keuangan bersama. Anak-anak pun bisa diajarkan sejak dini tentang frugal living. Tidak harus lewat ceramah, tapi lewat contoh. Mengajarkan menabung, membedakan keinginan dan kebutuhan, atau memasak bersama di rumah daripada sering jajan di luar. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, hidup frugal akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kamu tidak akan merasa terasing, tapi justru lebih terhubung dengan nilai-nilai yang membuat hidup lebih bermakna. Karena pada akhirnya, frugal living bukan cuma soal uang, tapi soal cara hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Hidup frugal bukan hanya untuk orang dengan penghasilan pas-pasan. Bahkan, banyak miliarder dan tokoh sukses dunia menjalani prinsip hidup frugal. Contohnya Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, yang masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958 dan tidak tergoda untuk membeli hal-hal mewah secara berlebihan. Atau Mark Zuckerberg yang meskipun memiliki harta triliunan,
masih sering terlihat memakai kaos abu-abu sederhana dan hidup tanpa kemewahan mencolok. Ini menunjukkan bahwa frugal bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa besar kendalimu terhadap pengeluaran. Karena seberapa pun besar gajimu, jika pengeluaranmu terus meningkat, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Dan sebaliknya, dengan penghasilan sedang pun, jika kamu bisa mengelola dengan baik dan disiplin, kamu bisa membangun kekayaan secara bertahap. Frugal living itu adalah mindset, bukan angka. Ini tentang disiplin, kesadaran, dan keberanian untuk hidup sesuai nilai sendiri, bukan nilai orang lain. Ketika kamu menjalani hidup frugal, kamu sedang membangun karakter yang kuat, tangguh menghadapi tekanan sosial, disiplin terhadap diri sendiri, dan bijak dalam mengambil keputusan. Karakter ini yang membuat kamu tahan banting dalam situasi sulit dan bisa bangkit lebih cepat. Frugal living bukan hidup kikir, tapi hidup merdeka. Merdeka dari cicilan, merdeka dari gaya hidup palsu, dan merdeka dari tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Inilah esensi kekayaan yang sebenarnya. Bukan pada barang, tapi pada kendali dan ketenangan batin. Keseimbangan juga penting dalam hidup frugal. Kamu tetap boleh bersenang-senang, berlibur, dan menikmati hidup. Justru itu bagian dari frugal living. Kamu mengalokasikan uang dengan bijak, bukan menolak semua kesenangan. Liburan? Bisa, tapi dengan budget yang sesuai. Makan di luar? Boleh, tapi jangan setiap hari. Beli barang mahal? Silakan, selama itu memang kamu butuhkan dan memberikan manfaat jangka panjang. Hidup frugal bukan hidup serba murah, tapi hidup yang efisien dan bernilai. Banyak orang salah kaprah mengira frugal itu identik dengan hidup menderita. Padahal orang frugal justru hidupnya lebih nikmat karena tidak dikejar-kejar tagihan. Mereka bisa menikmati momen kecil dengan lebih damai. Misalnya, mereka bisa menikmati waktu santai di rumah tanpa merasa bersalah karena belum bayar cicilan kartu kredit. Mereka bisa belanja dengan tenang karena semua sudah terencana, dan ketika ada keinginan mendadak, mereka bisa menunda dan berpikir jernih. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan. Jangan terlalu ketat sampai hidup terasa seperti hukuman, tapi juga jangan terlalu longgar sampai keluar dari jalur. Temukan ritme yang sesuai dengan nilai dan tujuanmu. Hidup frugal adalah proses belajar seumur hidup. Kadang kamu bisa gagal, tergoda, atau salah ambil keputusan. Tapi yang penting, kamu terus kembali ke jalur. Ingat bahwa hidup frugal bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesadaran dan konsistensi. Dan dari kesadaran inilah, lahir hidup yang lebih sehat, secara finansial, mental, dan spiritual. Dalam ajaran banyak agama, termasuk Islam, hidup sederhana dan tidak berlebihan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boros, karena pemborosan adalah salah satu bentuk ketidaksyukuran. Dalam Islam misalnya, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang yang boros adalah saudara setan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan harta yang bijak. Hidup frugal sejatinya adalah wujud dari rasa syukur dan amanah dalam mengelola rezeki yang diberikan Tuhan. Kamu tidak menolak kenikmatan dunia, tapi kamu tidak menjadikannya sebagai tujuan utama hidup. Frugal living juga sejalan dengan konsep wasatiyah, hidup yang seimbang, tidak ekstrem, dan penuh pertimbangan. Kamu tidak hidup dalam kekurangan, tapi juga tidak dalam kesia-siaan. Setiap rupiah yang kamu miliki, kamu gunakan untuk hal-hal yang memberi manfaat, baik untuk dirimu, keluargamu, maupun masyarakat luas. Bahkan, dengan hidup frugal, kamu bisa lebih mudah berbagi. Karena kamu tidak terjebak gaya hidup mewah, kamu punya ruang untuk bersedekah, membantu orang lain, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Dan sedekah yang kamu lakukan pun berasal dari hati yang ikhlas, bukan sekadar pencitraan. Hidup frugal mendidik kamu menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan tidak mudah tergoda oleh dunia. Kamu tahu bahwa harta adalah amanah, bukan status. Dan kamu tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling bijak mengelola apa yang sudah dimiliki. Inilah nilai spiritual dalam frugal living yang menjadikannya lebih dari sekadar strategi keuangan. Pada akhirnya, frugal living adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Setiap pengorbanan kecil hari ini adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih mapan, dan lebih bermakna.
Kamu bisa memutus rantai kemiskinan dalam keluargamu. Kamu bisa jadi panutan yang baik bagi anak-anakmu. Kamu bisa membangun bisnis tanpa utang, membantu orang lain tanpa pamrih, dan hidup tanpa rasa takut akan masa depan. Inilah kekuatan sejati dari hidup frugal. Bukan soal terlihat hemat, tapi soal bagaimana kamu bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk membangun kehidupan yang lebih utuh. Frugal living bukan hanya soal uang, tapi soal bagaimana kamu menggunakan waktu, energi, dan fokusmu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kamu akan lebih selektif dalam memilih apa yang kamu konsumsi, bukan hanya dalam hal belanja, tapi juga informasi, hiburan, dan lingkungan sosial. Frugal living juga melatihmu untuk punya kontrol diri yang tinggi, mental yang stabil, dan visi hidup yang jelas. Kamu tidak akan mudah goyah hanya karena tekanan lingkungan. Dan ketika kamu mencapai impianmu, entah itu rumah bebas utang, bisnis sukses, atau pensiun dini, kamu tahu bahwa semua itu bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kamu sudah menyiapkan jalanmu dengan penuh kesadaran. Hidup frugal bukan hidup yang membosankan. Justru inilah hidup yang paling jujur dan paling membebaskan. Karena kamu hidup sesuai nilai, bukan tekanan. Sesuai tujuan, bukan ekspektasi orang lain. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa membuka mata dan hati kamu bahwa frugal living bukan hanya soal hemat, tapi soal mengatur hidup dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Kalau kamu merasa tulisan ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan ke teman-temanmu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang butuh pencerahan tentang keuangan atau hidup yang lebih sederhana. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya seputar keuangan, gaya hidup sederhana, dan pandangan hidup dari sudut yang lebih dalam. Tinggalkan komentar juga, yuk ceritain pengalamanmu tentang hidup frugal atau tantangan apa yang paling sering kamu hadapi dalam mengatur keuangan. Komentar kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang sedang berjuang juga. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak orang yang juga sedang berusaha hidup lebih tenang, lebih bebas, dan lebih berarti lewat frugal living. Semoga kamu bisa terus semangat, tetap konsisten, dan semakin sadar bahwa hidup yang sederhana bukan hidup yang kurang, tapi hidup yang cukup dan berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan sekali lagi jangan lupa, subscribe, like, dan share channel ARS Pandangan Hidup. Karena hidup tenang dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Tetap kuat, tetap bijak, dan terus melangkah dengan tujuan.